Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram wa sallallahu tasliman katsiran. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada pada bulan yang penuh dengan rahmat. Dan mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan ini semangat ibadah kita tidak kendor, tetapi semakin terus meningkat, dan mudah-mudahan kita semua bisa meraih predikat takwa, karena memang orientasi pada Islam ini adalah dalam rangka melahirkan ibadah kita. Jamaah rahmatullah, tentu setiap kita menginginkan bahwa ujung kehidupan kita adalah ujung kehidupan yang baik. Tidak ada satupun dari kita yang berharap bahwa akhir dari kehidupan kita itu akhir yang buruk. Terlepas dari dinamika kehidupan yang sangat kompleks, iman kadang naik kadang turun, tapi kita semua berdoa bahwa apapun yang kita lalui sepanjang hidup kita ini, ujungnya adalah kita mendapatkan husnul khotimah. Saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang menolak cita-cita untuk mendapatkan husnul khotimah. Siapapun dia pasti memimpikan ujung kehidupannya dalam husnul khotimah. Dan ternyata di antara hal yang harus kita lakukan dari sekian banyak hal, yang intinya adalah kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara untuk menjemput husnul khotimah ini antara lain adalah dengan menyuarakan semangat bersedekah. Jadi semangat bersedekah itu adalah salah satu cara kita untuk menjemput ujung kehidupan yang baik. Karena di dalam hadis yang sangat masyhur, Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwa as-shadaqatu tamna'u al-faqr, bahwa sedekah yang kita lakukan itu insya Allah ujungnya itu akan mencegah akhir kehidupan yang buruk. Jadi kalau kita ingin ujung kehidupan kita itu akhirnya baik, maka Rasulullah sudah menginformasikan kepada kita bahwa kita harus menjadikan sedekah itu sebagai bagian dari lifestyle hidup kita, menjadi bagian dari gaya hidup kebiasaan kita. Ya, karena begitulah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara bentuk penyesalan orang yang Allah berkata di dalam Al-Quran, penyesalan setelah datangnya kematian, itu adalah penyesalan karena tidak sempat bersedekah. Dalam Al-Quran surat 63 Al-Munafiqun ayat 10 misalnya disitu digambarkan di antara penyesalan orang itu adalah apabila Allah akhirna ila ajalin qarib fasaddaqu wa hum minas shalihin. Wahai Tuhanku, seandainya kau tunda sedikit saja, ajalmu ditangguhkan sedikit saja, maka aku pasti akan bersedekah dan aku akan termasuk dalam kelompok orang yang saleh. Nah, jadi karena itulah hadirin jamaah rahmatullah, penting kiranya bagi kita untuk bagaimana kita bersama-sama menjadikan gaya hidup berbagi sebagai bagian dari gaya hidup kita sampai mau memisahkan, sampai kita menghadapi yang namanya sakaratul maut. Nah, karena itulah di antara yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membangun komitmen supaya kita bisa istiqomah di dalam jalan kehidupan ini dalam konteks istiqomah bersedekah. Dan sedekah ini tentu kalau kita lihat ya, itu terbagi menjadi dua. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib ini adalah kita harus komitmen menunaikan kewajiban zakat kita. Ya, di bulan Ramadan ini jangan lupa tadi MC sudah mengumumkan ya tentang zakat fitrah. Nah, itu silakan ditunaikan zakat fitrah. Sebagaimana sabda Nabi, "Farad zakat al-fitr sa'at al-darah wa sa'at al-syahid."
Ya demikian pula zakat mal, zakat atas harta kita, ya yang kita peroleh dengan cara-cara yang baik, yang kita peroleh dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan Allah. Semua zakat atas harta kita, baik zakat emas, zakat perdagangan, zakat investasi, zakat atas saham kita, zakat atas penghasilan profesi kita. Ya, kalau kita adalah karyawan pekerja, jangan lupa ya keluarkan zakat penghasilan kita secara rutin. Pendeknya, jadikan ini sebagai bagian dari komitmen kita untuk bagaimana kita menunaikan kewajiban kita. Namun di samping ya kewajiban zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, maka yang perlu kita dorong juga adalah seorang bersedekah sunnah, infak sedekah dan wakaf. Ya, apalagi ini pembangunan masjid yang sangat luar biasa. Ya, tidak terasa. Saya baru pertama kali juga ini. Hadir kembali di masjid ini setelah sekian purnama. Ya, itu luar biasa. Ini adalah kesempatan yang berwakaf. Ya, jangan sampai kita ketinggalan gerbong. Karena wakaf itu adalah di antara amaliyah yang akan terus memberikan pahala yang berkelanjutan meskipun kita sudah meninggal dunia. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang orang tuanya sudah meninggal dunia, ya, maka kita semua tidak akan pernah berhenti berbakti kepada orang tua. Karena konsep bakti kepada orang tua itu akan berakhir ketika kita yang sudah meninggal dunia. Selama kita masih hidup, kita masih bisa berbakti kepada orang tua. Gimana caranya? Selain kita mendoakan, mari kita tunaikan ibadah wakaf atas nama almarhum orang tua kita. Kalau kita dulu sempat nyesel, tidak sempat melayani orang tua kita dengan baik, ada penyesalan-penyesalan, maka hilangkan penyesalan itu, ganti dengan wakaf kebaikan. Ya, nah ini saya kira sesuatu yang perlu untuk terus kita gelorakan. Ya, karena memang ibadah wakaf ini termasuk dalam ibadah yang akan terus mengalirkan pahala berkelanjutan. Ya, dan buat para remaja atau anak-anak muda, para pemuda yang mungkin juga nanti akan menikah sebentar lagi di bulan Syawal, siapa tahu ya ada menikah di bulan Syawal. Jangan lupa ya untuk mengabadikan cinta itu dengan wakaf salah satunya. Ya, jadi selain maharnya itu emas dan seperangkat alat sholat itu mahar standar, harus ada mahar yang tidak standar. Apa itu mahar yang tidak standar? Dengan wakaf. Sekarang ini angka perceraian di Kota Bogor ini sangat tinggi, 100 perceraian setiap bulan, ada 100 janda bangun setiap bulan. Bayangkan, coba bapaknya kenapa pada senyum ya. Boleh jadi penyebabnya itu adalah karena apa? Karena bangunan rumah tangganya kurang kuat ikatan karena Allahnya. Makanya kita ikat dengan apa? Dengan wakaf. Ya, demikian pula nanti yang mau mantu ya, persyaratkan itu. Ya, supaya apa? Supaya ini menjadi bagian dari gerakan bersama. Karena ternyata ketika bersedekah ini, sedekah wajib maupun sedekah sunnah sudah menjadi gerakan bersama, maka efeknya akan sangat luar biasa. Ya, dalam hadis yang lain dikatakan ya bahwa sedekah itu tufidu ghadab rabbi, akan mencegah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemurkaan Allah itu bisa kita cegah. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita bersedekah. Kemudian apa lagi? Ya, bersedekah akan menutup 70 pintu keburukan. As-shadaqatu tasuddu sab'ina baban min as-su'ud. 70 pintu keburukan. Ya, kalau kita secara individu bersedekah, maka insya Allah 70 pintu keburukan diri kita akan ditutup dengan sebab sedekah kita. Kalau kita gerakan menjadi gerakan keluarga, maka 70 pintu keburukan keluarga akan ditutup. Ya, kalau menjadi gerakan masyarakat, gerakan kompleks BCC, maka 70 pintu keburukan BCC akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab semangat dan komitmen kita untuk sama-sama bersedekah. Tadi pula jemaah Allah, mudah-mudahan lewat momentum Ramadan kali ini semangat bersedekah kita semakin tinggi. Mudah-mudahan semangat bersedekah semakin tinggi. Bulan depan semua pembangunan di sini akan selesai. Ya, dengan sebab kita bersama-sama. Ayo kita jangan sampai ketinggalan gerbong kereta. Jangan sampai di akhirat ternyata pahala paling besar itu sedekah dan wakaf di masjid ini. Nah, pasti tanya sama malaikat ini kenapa Anda penduduk BCC gak ikutan? Ya, wah
saya belum terinfokan oleh panitia rupanya. Nah sekarang makanya saya infokan supaya nggak ada lagi alasan di akhirat tidak ikut terlibat ya dalam upaya membangun gerakan wakaf ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kelompok orang-orang yang akan mendapatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua akan meraih berbagai takwa dan mudah-mudahan tahun ini kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi